Lee Gray. Dasar anak tak berguna dan durhaka. Cepat, hisap dahak kakek. Ebio, bagaimana kalau pakai alat penyedot? Mesin penyedot? Kau kira mesin penyedot gratis? Lihat dirimu, tak hasilkan uang sepeser. Masih mengandalkan anakku. Sekarang bukan hanya kau, dia juga menanggung. Ibumu yang sakit pula. Kalau tak kamu lakukan, kau tak dapat 1 sen pun untuk pengobatan ibumu bulan ini. Tunggu. Pakai saja mesin penyedot. Nancy, aku. Dr. Lau. Dia dalam kondisi kritis. Dia perlu operasi besar. Anda harus membayar 300.000. Kalau tidak, sebaiknya siapkan diri untuk pemakaman. Nancy. Bisakah kau pinjamkan 300.000 lagi? Ibuku kritis. Dia sangat butuh uang. Aku bisa buat surat utang. Aku janji akan bayar. 300.000 bisa tanda tangani perjanjian putus ini. Uangnya akan masuk ke rekening. Keluarlah dari keluarga Puai. Ini APA. Tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Nancy, maafkan aku. Aku tak bisa diam dan lihat ibuku mati. Nancy, aku selalu tahu dia tidak baik. Sekarang, hanya untuk 300.000 dia membuangmu. Pikirkan baik-baik. Ini cincin petunangan yang kau beri. Mulai sekarang. Kita putusser la mania. Aku, akhirnya, kau datang, takdirku. Siapa kau? Akulah Raja Obat, Dewa Penyembuh. Kini, kuwariskan semua kekuatanku padamu. Kuharap kau berbuat baik dan jadi yang terhebat di dunia. APA, apa yang baru saja terjadi? Pria tua itu, cahaya putih itu. Kepalaku, penuh berbagai pengetahuan. Rekeningmu, telah terima 300.000. Apa yang kau bicarakan? Uangnya sudah masuk kan? Sekarang Ini seperti pengetahuan medis. Bukan. Dr. Lau, ibuku. Operasi gagal. Siapkan pemakamannya. Ibu. Ibu, bangun ibu, ibu. Tidak. Ibu saya masih bisa diselamatkan. Hadapi kenyataan. Ibumu sudah meninggal. Dan, Nanny, biaya penyimpanan jenazah. Jarum perak. Saya butuh jarum perak. Berhenti, Dokter Gadungan. Hentikan. Sudah saya katakan, dia meninggal. Jangan buang waktu saya. Titik Guan Yuan. Titik Songji. Saya sudah lihat banyak keluarga. Seperti kau, kira jarum perak murah bisa sembuhkan penyakit parah? Teruslah bermimpi. Orang matinya bangun. Minggir. anakku. Dia benar-benar bangun. Ibu kira, takkan bertemu kamu lagi. Tak apa, Bu. Saya di sini. Tak APA. Ayo bangun. Bu, perasaanmu sekarang bagaimana? Saya merasa sangat baik. Persis seperti sebelum sakit. Bagus. Anda. Dokter Hesu, apakah ibu pemuda ini benar sembuh? Dia sembuh, benar sembuh. Ini keajaiban. Dokter ajaib muda, Anda harus selamatkan anak saya. Dan Anda. Kintung. Dia presiden The Peak Group, salah satu konglomerat keuangan terbesar di Jacobo. Semuanya, keluar. Tuan Tung. Maaf, Tuan Tung dia.
Tidak bisakah kalian pahami bahasa? Pergi dari sini sekarang. Dorian, ada harapan. Saya temukan dokter ajaib untukmu. Dokter ajaib, biarkan dia periksa. Jenius medis Dr. Zaneshu. Itu kamu? Ya. Saya Zanish. Hebat sekali. Aku selamat. Mengenai penyakitmu. Maaf, saya tak bisa bantu. Saya yang merawatmu. Benar. Dokter muda inilah orangnya. Keahlian dokter ajaib muda. Sungguh. Tak terbayangkan. Aku tadi berdiri. Agak. Tapi sekarang ingin lihat dari dekat. Dokter ajaib. Kenapa kau terlihat begitu akrab bagiku? Tunggu, bukankah kau? Nancy Puai punya tunangan tak berguna? Ayah. Bagaimana bisa kau menyebutnya dokter ajaib? Ternyata dia milik Nancy Puai, mantan tunangan tak berguna. Sepertinya Tuan tidak benar-benar di sini untuk berobat. Tidak, maaf. Saya tadi keterlaluan barusan. Saya minta maaf padamu. Ayah. Bagaimana bisa kau minta maaf padanya? Siapa peduli dia siapa? Asalkan dia bisa menyembuhkan penyakit putra, siapa peduli jika dia tak berguna? Dorian, hentikan itu. Biarkan dia memeriksa nadimu. Jika dia dokter ajaib, maka aku khawatir dia hanya mengincar uang kita. Mencoba menipumu. Tuan Tung, Anda tidak bisa menghina dokter ajaib seperti itu. Saya baru saja melihatnya, menyembuhkan ibunya sendiri. Dr. Su, Anda dan ayahku sama-sama tertipu olehnya. Jika dia bisa menyembuhkan penyakit ibunya sendiri, kenapa dia menikahi keluarga Puai hanya demi tagihan medis? Aku tidak mau dia merawat seseorang. Kemari. Tuan Tung, ada apa? Director Lau, usir bajingan ini dari sini untukku. Grayli. Apa yang kau lakukan di sini, pekundang? Maaf, Tuan Tung, kami tak melakukan tugas kami dengan benar. Saya akan mengeluarkannya Dari sini sekarang. Gray. Bergerak. Han Lau, jaga mulutmu. Tuan Tung, karena putramu tidak ingin bantuan saya, mari kita sudahi saja untuk hari ini. Tuan, selama saya di sini, saya ingin lihat siapa yang berani mengusirmu. Dorian, kau mau sembuh atau tidak? Tentu saja aku mau sembuh. Tapi dia hanyalah sirang pekandang. Dia bahkan tidak mampu membayar tagihan medis ibunya. Bagaimana kau bisa mempercayainya? Tuan Tung, Tuan Dorian benar. Kau benar-benar tak boleh biarkan pecundang ini menipumu. Dorian, jadi kau tidak mempercayaiku sekarang? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Tentu saja kami percaya Tuan Kuai. Tapi untuk Gray ini, dia hanyalah orang picik. Dia bahkan menikahi keluarga demi uang. Jadi masuk akal, dia mencoba menipu Tuan Tung juga. Dorian, saya lihat sendiri barusan, dia menyembuhkan ibunya sendiri. Apakah ayahmu akan pernah menyakitimu? Tuan Dorian, saya bisa menjamin itu juga. Aku mengandalkan Dorian Tung, pria liar ini untuk membuatku kaya. Jika pecundang ini benar-benar menyembuhkannya, saya sedang dalam masalah. Tuan Tung, Gray ini, dia cuma orang yang gagal di kampus yang jelek. Bagaimana bisa dia menyembuhkan Tuan Dorian? Kedengarannya bagiku, seperti Direktur Lau tidak mau Tuan Dorian sembuh. Saya di sini. Jika saya menipu Tuan, saya tidak bisa lari, kan? Tuan Tung, maksud saya bukan begitu. Gray, silakan obati dia. Tapi jika terjadi apa-apa pada Tuan Dorian, saya akan menjadikan Anda bertanggung jawab. Jika saya menyembuhkannya, maka Anda mengembalikan semua biaya operasi yang Anda ambil dari ibu saya. Sepakat. Jika Anda menyembuhkan Tuan Dorian, saya akan mengembalikan bukan hanya biaya operasi, tetapi semua tagihan medis. Tuan Dorian menderita gagal ginjal. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan sejauh ini. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin? Tentu saja. Omongan besar. Anda pikir bisa menyembuhkan penyakit tak tersembuhkan? Coba saja lakukan. Anda akan berurus andenken Tung. Jika Anda bisa menyembuhkan saya, mulai sekarang, Anda akan jadi sahabat terbaik. Apa untungnya bagi saya? Pun ada untungnya untuk Anda. Tapi jika Anda tidak bisa menyembuhkan saya akan membuat Anda membayar. Tuan, bagaimana dengan ini?
Tentu saja saya bisa menyembuhkannya. TAPI. Saya perlu menggunakan energi batin saya. Energi batin? Anda pikir Anda siapa? Seorang master tersembunyi? Saya Bukin. Benarkah? Berbaringlah. Apakah akan sakit? Anda mencoba menyakiti Tuan Dorian. Hentikan sekarang juga. Ayah, tolong saya, ayah. Tuan Tung. Jika terjadi apa-apa pada putra Anda, akan terlambat. Jangan khawatir, Tuan Dorian. Ini adalah metode akupunktur paling menyakitkan tapi bekerja paling cepat. Saya meningkirkan mereka. Anda seharusnya merasakan sesuatu segera. Ayah. Aku merasakan sesuatu. Apa yang kamu rasakan? Aku ingin pipis. Silakan. Bagaimana bisa dia ingin pipis? Hanya orang dengan fungsi ginjal normal yang punya dorongan itu. Gray, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku seumur hidup. Jika ada yang memanggilmu, Pekundang, aku akan buat hidup mereka neraka. Tuan, putra saya, Dia sembuh. ini luar biasa, luar biasa. Aku akhirnya bisa punya cucu. Itu tidak mungkin. Tidak. Maksudku, kita tidak bisa hanya percaya pecundang ini. Kita setidaknya perlu tes. Tidak perlu. Tuan Dorian, benar-benar sembuh. Sungguh. Director Lau. Sebagai kepala rumah sakit, apakah perkataan Anda punya arti atau tidak? Gray. APA yang kau lakukan di sini? Kau pikir kau pantas di sini? Keluar dari sini, sekarang. Apakah kau biaya kamar mayat ibumu? Kau datang untukku dulu? Kau tak pernah operasi pada ibuku. Bohong. Itu operasi minimal invasif. Cepat bayar biaya kamar mayat. Atau kubawa paksa jenazah ibumu keluar. Apa yang terjadi di sini? Jai Lo mengambil 300.000 dariku untuk operasi, tapi jika aku tidak merawat ibuku sendiri, dia akan mati di tangannya. Benarkah ini? Bang. Kau mau ketelan? Aku ingin dia mengembalikan biaya operasi. Dan bersumpah takkan bekerja di bidang medis lagi. Gray, siapa kau pikir dirimu? Tuan Dorian. Dengan statusmu, bagaimana kau bisa menyebut pecundang ini? Saudaramu? Siapa kau sebenarnya? Menyebut saudaraku pecundang? Aku peringatkan kau. Lakukan apa yang saudaraku minta kau lakukan. Atau nanti, tidak akan hanya 2 syarat mudah. Jangan marah. Saya pecat dia segera. Dan kembalikan biaya medis untuk pecundang ini kepada dokter ajaib. Kenapa, Paman? Jadi begitu. Dr. Lau adalah keponakan Direktur Lau. Pantas saja. Saya tidak mengenalmu. Kau benar-benar tidak tahu tempat? Dia Paman Jair Lau. Jadi, apakah itu berarti Jair Lau mempelajari semua ini dari Direktur Lau? Sudah kuduga, Direktur Lau selalu mencoba menghalangi dokter ajaib muda. Tuan Tung. Aku bahkan tidak tahu. Ya ia lau ini. Kau harus percaya padaku. Aku akan memecatnya sekarang. Paman, ada apa? Apa yang kau lakukan? Paman. Biaya operasi sudah dikembalikan. Lihat. Tunggu. Kalau kuingat benar. Direktur Lau baru saja bilang mengembalikan semua biaya medis. Sisanya akan ku transfer secara mencicil. Apa itu sudah cukup? Kakakku sabar. Jadi hari ini kami maafkanmu. Jangan cari masalah.
Bro, aku akan kirim seseorang. Untuk memetakan tanggon Jair Lau. Bahkan jika dia ingin jadi dokter lagi, dia takkan bisa. Lepaskan aku. Pamanku akan membunuh kalian. Hello, Tuan Huang. Oke, mengerti. Gray, jika Tuan Huang bilang, dia akan membunuhmu. Bahkan Tuhan takkan menyelamatkanmu. Siapa kau? Seseorang dibayar untuk mengambil tanganmu. Gray, aku tak akan pernah memaafkanmu. Brotung. Kiba Jiangku, sepenuhnya di tanganmu. Kau harus membawa dokter ajaib itu kembali untuk... Hey Denga, kenapa kau tidak panik? Aku tidak sakit. Kenapa aku harus khawatir? Kau, Shane Li. Tong, dia di mana? Gray adalah dokter ajaib. Tidak. Berhenti bercanda. Bukankah itu menantu keluarga Puai? Sekarang semua orang sudah tahu. Dorian Tung. Kalau tidak mau memperkenalkan dokter ajaib pada kami, tak perlu. Jangan pakai lelucon konyol. Bro, Izinkan aku perkenalkan. ini Shane Li. Keluarganya punya Restoran. Dan Zoe Town. salah satu dari 4 wanita cantik di Jacobo. Keluarga dia bergerak di Bisnis farmasi. Dia sendiri punya gelar PhD dalam bidang kedokteran. ini. Dia pakarku. Baiklah. Gray Lee adalah dokter ajaib. Dia juga kakak saya. Aku harap kau bisa menunjukkan padanya. Sedikit rasa hormat. Kalau tidak. Aku tak akan bersikap baik. Ayolah. Tak bisa sembarangan sebut dia dokter ajaib tanpa alasan. Harus ada bukti nyata, kan? Kau. Tom, kau memberitahu semua tentang ini? Jangan tuduh orang tanpa bukti. Aku tak bicara apapun. Pacarku ada di sini. Kalau tidak membicarakan hal seperti ini, bagaimana dia tahu? Dengan gejala sepertimu, siapapun bisa tahu, meski tak ada yang bicara. Apa aku salah? Dia benar-benar dokter ajaib. Kalian masih tidak percaya? Tapi gejala kamu jauh lebih ringan dari Dorian. Aku bisa sembuhkan kamu dalam 15 menit. Benarkah? Kenapa aku bohong padamu? Tom, bisa aku percaya dia? Silakan, jangan khawatir. Kalau kau bisa sembuhkan aku, kau akan seperti saudaraku. Bagaimana hasilnya? Broly, aku akan berterima kasih langsung lain hari. Tak mungkin. Condition. Itu gangguan ginjal yang terkumpul bertahan-tahan. Bagaimana mungkin kau sembuhkan itu tanpa alat? Dorian. APA kau bekerja sama mengerjai aku? Kau kira aku tak ada kerjaan lain. Selain membodohi kalian seharian, Apa? kau juga sakit? Selain itu, Lihat Shane. sekarang, Tak mungkin kau tidak lihat. Ada APA? Dia memang sakit. Kau. Bagaimana kau mengetahuinya? Aku belajar pengobatan tradisional. Bisa kulihat dari wajah begitu. Pengobatan tradisional. Sangat luar biasa. Bro, apa masalah dia? Dia punya. Jangan diucapkan. Oak, takakan. tak apa. Kita semua teman di sini. Siapa yang berteman denganmu? Nona Tang. Bahkan kau kadang pegang tangan lelaki? Kamu. Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkanku? Pertama, biar saya konfirmasi sesuatu. Apa kamu punya sindrom dingin? Sindrom dingin? Biar saya jelaskan gejalanya. Lihat apakah cocok. Jadi, sejak kamu kecil, hate-mu tidak teratur dan menyakitkan.
Selain itu, sel telurmu tidak aktif, sulit untuk hamil. Yang paling penting, kamu tak pernah merasa hatimu berdebar untuk pria manapun. Benar. Semua yang kau katakan cocok. Jadi, apa kamu bisa menyembuhkannya? Bisa. Tapi kamu perlu berbaring. Apa itu jarum perak? Di mana kamu akan menaruhnya? Dantian. Dantian? Apa aku perlu melepas baju? Ya. Agak pengap di sini. Maaf Tentang. Teddy. Aku biasanya tidak begini. Mungkin hanya terlalu panas di ruangan ini. Tidak apa-apa. Tak perlu kamu jelaskan. Oh ya, hormonmu sedang menyeimbang kembali. Kamu akan mulai rasakan sensasi baru yang sulit dijelaskan. Aku tahu kalian berdua di sini lama sekali dengan keributan itu. Sab, kamu cukup cepat, ya? Bukan. Apa yang kamu pikirkan? Ruangan ini terlalu panas. Ya. Dr. Lee, dia mimisan karena panas. Dia punya tunangan jangan menyebar rumor. Aku sudah memutuskan pertunanganku dengan Benarkah? Sab banyak wanita di luar sana, lepaskan saja. Jujur saja, Nancy, sangat cantik. Tapi setelah setahun bersama, tidak mudah melupakannya. Lihatlah yang ada di depan. lihat, Zoe Town, Si cantik berhati dingin itu. Karasa, Dia akhirnya mulai luluh padamu. Meski Zoe tidak secantik Nancy. Jujur saja, bentuk tubuhnya terbaik di antara empat wanita cantik. Terima kasih sudah mengantarku. Kamu sebaiknya segera kembali. Sab, sanggup. Kamu harus melupakannya. Jika keluarga Puai kehilangan Itu kerugian mereka. Benar juga. Ini untukmu. Sampai jumpa. Sab, Jaga dirimu baik-baik. Hei. Kudengar ibumu sudah sembuh. Ya. C'est lama. Bisa beritahu aku siapa yang melakukannya? Aku ingin mengobati kakekku juga. Aku yang melakukannya. Graylee, aku tak punya waktu untuk permainanmu. Aku serius. Kamu masih keras kepala. Aku sangat kecewa padamu. Nancy, kamu tetap tak percaya padaku, seperti biasa. Directeur Lo. Nona Puai, bagaimana kabar? Tuan Pue hari ini? Aku punya sesuatu untuk ditanya. Siapa yang menyembuhkan? Ibu Gray? Aku ingin dia mengobati kakekku juga. Aku akan memberimu alamat. Orang ini sulit diundang. Kamu harus memintanya sendiri. Terima kasih. Hai. Kesempatan balas dendam kita tiba. Baiklah, siap. Baiklah, teman-teman. Ayo bersiap kerja. Bagaimana bisa seseorang tinggal di tempat seperti ini? Allô? Ada orang di sini? Aïe. Aku tidak bermaksud jahat. Aku di sini minta bantuanmu. Nona Pui, lama tak jumpa. Docteur Lo? Kenapa kau di sini? Bukankah kau mencari dokter ajaib penyembuh Ibu Graylee? Ya. Tunggu.
Apakah kau dokter ajaib? Tentu saja tidak, tapi aku bisa memberimu info kontaknya. Apa syaratmu? Berbicara dengan orang pintar memang lebih mudah. Aku ingin kau memanggilnya ke sini. Grayly? Apa maumu dengannya? Itu bukan urusanmu, Nona Pui. Kalian berdua tidak bersama lagi pula. Yang penting sekarang adalah siapa yang bisa menyembuhkan kakekmu. Aku bisa menghubunginya untukmu. Tapi, Aku tak bisa janji, dia akan datang. Baiklah, kau hanya perlu meneleponnya. Hei, Nancy, seseorang. Mengejarmu. Saya Pak? Gerlo. Di mana kau sekarang? Kau baik-baik saja? Saat ini, Gray, dia bersamaku sekarang. Berani kau kemari? Jair Lau, jika kau sentuh dia, akan kubalas 1000 kali. Dengar baik-baik, sebaiknya kau datang sendiri. Jangan bawa orang lain. Atau, Hei, lari, kau bajingan. dasar wanita hina. Jika Tuan Huang tak menginginkanmu, aku sudah akan menguasaimu duluan. Seseorang bawa dia ke Tian Wang. Le Pascan accu. Hello, Tian Huang. Bagaimana kabarnya? Nona Puai sudah dikirim ke Anda. Gray juga masuk perangkap. Sebentar lagi, kami akan kirim dia juga. Bagus, begini semua selesai. Aku akan beri hadiah Ponta. Terima kasih, Tian Huang. Siapkan semuanya. Begitu dia muncul, kukil aja, jangan tanggung-tanggung. di mana Nancy? Kamu akan segera bertemu dia, teman-teman. Sambut dia dengan hangat. Dasar sekumpulan pecundang. Kok kamu kuat sekali? Jangan dekati aku. Di mana Nancy? Aku peringatkan, aku didukung Tian Huang. Kalau kamu lukai aku, dia takkan biarkanmu. Aku tanya terakhir kalinya. Di mana Nancy Pui? Jangan sampai kamu buatku marah. Dia. Do you bersama Tian Wang? Jadi ini semua ulahmu? Ya? Tentu saja aku yang atur. Kalau Gray tidak disingkirkan, bagaimana aku dapatkan kamu? Sloan Huang. Aku sama sekali tak suka kamu. Camus Suda, putu pertunangan. Dengan pecundang itu, mengapa tak bisa lihat aku? Sloan. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Nancy, aku tak pernah ingin paksamu. Tapi sekarang, Lepaskan dia. Gray, kamu ternyata baik-baik saja? Tentu saja. Orang yang bermasalah, harusnya kamu. Jair itu pecundang. Gray, orang di sampingku ini, dulunya adalah juara tinju sabuk emas. 1 pukulan darinya, dan kamu takkan lihat matahari esok. Gray. Ayo kita pergi. Aku dengar, petinju yang bersamanya bisa melukai orang parah, hanya dengan 1 pukulan. Jangan khawatir, Nancy. Orang itu, dia tak bisa melukai. Tak bisa sakiti aku. Tak bisa bunuh kau. Pergi, tanggani dia. Kalau terjadi sesuatu, aku yang tanggung jawab.
Tak mungkin, kau manusia apa? Kok bisa sekuat ini? Sekarang, menurutmu siapa yang susah, Tuan Wang? Ko, dengarkan baik-baik. Aku putra muda keluarga Hua. Kalau kau sens tu aku, pamanku akan buat kau menyesal. Ko. Lalu kenapa kalau kupukul? Lupakan Saja. Keluar Gawang. Bukan Piak. Yang bisa kita lawan. Bagaimana nanti kalau mereka bala? Balas dendam? Bukankah semua yang dilakukannya sudah bentak balas dendam? Sloan Huang. Kutanyaku. Siapa sebenarnya merawat? Ibu Grey? Non si pue. Orang bisa mati tapi jangan dihinakan. Ibu Grey, bukankah Grey yang merawatnya sendiri? Kenapa tanya aku? Apa? Kau benar-benar merawatnya? Tesar Pekandang. Berani-beraninya muncul di sini. Pergi dari sini, sekarang. Bu, jangan bicara ke Grey seperti itu. Dia kesini untuk obati kakek. Mengobati kakek? Kuyakin, dia cuma kehabisan uang lagi. Memangnya, ibumu tak bisa bayar biaya rumah sakit? Tant, tolong, hati-hati bicara. Aku sudah sembuhkan penyakit ibuku. Tuan Puai sudah baik padaku. Tentu aku ingin menolongnya. Iya, Bu. Grey benar-benar bisa mengobati. Biarkan saja dia coba. Dia bisa mengobati orang? Dia kuliah, kampus tak terkenal. Mengobati orang? Nancy, kau selalu bilang, ingin merawat kakek, lalu bawa sembarangan. Orang asal-asalan untuk obati dia? Bu. Saya sungguh bisa mengobati. Ada 10 juta di kartu ini. Itu pendapatan bersih keluarga Puai. Saya tidak kekurangan uang. Kamu pasti berhayal. Kau pasti sudah hilang akal. Apa yang harus kita lakukan? Ini darurat, tapi saya punya solusi. Percayalah padaku. Nancy, kakekmu sudah begini. Kenapa kamu tidak memanggil dokter? Saya. Apa-apaan yang kamu lakukan? Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kamu bertanggung jawab? Nancy, bantu tenangkan dia dulu. Saat saya mulai akupunktur, saya tidak boleh diganggu. Mengerti? Oke, fokus saja pada pengobatannya, Bu. Kamu benar-benar percaya pada pecundang ini? Nancy, jika terjadi sesuatu pada kakekmu, semuanya akan terlambat. Dia di sini untuk menghancurkan keluarga Puai kita. Dia ingin melihat kakekmu mati. Bu, tolong hentikan. Grey Bukan. Orang seperti itu. Dia benar-benar begitu. Jangan tertipu oleh penampilannya. Lihat Tuan Wang. Meski penampilannya biasa saja. Bu, hari ini. Saya dikulik oleh Sloan. APA? Jika Grey tidak menyelamatkan. Mungkin saya tidak akan ada di sini. Tuan Huang tidak seperti itu. Mungkin ada kesalahpahaman? Bu. Saya tidak percaya kamu. Masih membela Sloan. Nancy. Jangan berpikir seperti itu. Saya benar-benar berpikir. Huang itu orang baik. Grey. Kakek. Nancy. Saya tidak percaya. Saya benar-benar bangun. Pria tua itu. Benar-benar selamat. Kakek. Grey yang menyelamatkanmu. Kamu tadi. Hampir saja. Dalam bahaya. Grey. Ayahmu pernah menyelamatkan. Dan hari ini, kau menyelamatkanku lagi. Jika Nancy tidak menikahimu, bagaimana keluarga Puai kita bisa berterima kasih padamu? Kakek. Kakek, saya bukan. Tunangan Grey sekarang. Apa? Siapa yang membatalkannya? Pui. Itu saya. Wanita berbisa. Orang bilang kau harus menikahi istri yang baik. Dulu saat ayah Nancy menikahimu, saya tidak setuju dan sekarang saya lihat. Saya benar. Grey adalah menantu yang baik dan kamu tetap tidak menghargainya. Kamu benar-benar hanya modal tampang. Nancy, semua tentang itu. Membatalkan tunanganmu tidak berarti. Suatu hari nanti, saya pribadi mengadakan pesta tunangan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum mati. Apa perkataanku tak berarti lagi? Sungguh. Saya tidak berani. Pergi dari sini. Mulai sekarang, aku tak perlu kau menjagaku. Ya, aku pergi. Kakek memang terbaik. Nancy, kemari.
Kita bicara sebentar. Sloan. Nancy, bilang kau menculiknya hari ini. Itu tidak benar. Aku hanya ingin mengajaknya makan. Tapi lalu, memukulku. Bo, kau harus membelak. Jadi begitu rupanya. Sloan. Kau harus bergerak cepat. Si pecundang itu membangunkan Tuan Pui. Dia bilang, dia akan mengadakan pesta tunangan lagi. Apa? Sloan. Kau satu-satunya menantu yang kuinginkan. Bo, jangan khawatir. Aku akan pastikan Nancy jadi wanita saya. Kekek. Aku baru saja buat sup untukmu. Ini akan bantu pulih. Koba. Baunya enak sekali. Kau makin pandai. Nancy, kakek tak minta banyak. Aku hanya ingin, sebelum melihat cucu buyut, itu akan membahagiakanku. Kekek. Apa maksudmu? Kita bahkan belum bertunangan resmi. Setelah bertunangan, itu akan terjadi. Ikuti saja kata kakek. Gray memang yang terbaik. Sudah lama sekali aku tidak jalan-jalan. NAK. Apakah kita benar-benar membeli rumah? Ya, Puleton. Kontrak sewa kita habis. Jika tidak beli, kita tinggal di mana? TAPI. Bisakah kita benar-benar mampu membeli tempat ini? Jangan khawatir, Bu. Putramu punya uang. Ketung memang salah satu konglomerat terbesar. Mereka baru saja menyerahkan 10 juta tunai dan sebuah kartu yang memungkinkanmu berbelanja gratis di properti tepik grup manapun. Gray. APA yang kau lakukan di sini? Untuk melihat-lihat, tentu saja. Apa kepalamu terbentur sesuatu? Kau di sini mau beli rumah? Aku tak percaya. Berikan aku denah. Kau mau lihat denahnya? Apa kau pantas mendapatkannya? Buka matamu dan lihat sekeliling. Kau tahu di mana kau berada? Ini Janet Gardens, milik The Peak. Bahkan jika kami menjualmu, itu tak cukup untuk uang muka. Pergilah dari sini, jangan menghalangi jalanku. Tentu saja aku tahu di mana aku. Kau hanya seorang sales. Apakah begini caramu memperlakukan pelanggan? Kau bukit pelanggan. Kimanin, usir mereka berdua. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Manajer, mereka berdua membuat masalah. Dia adalah suami sepupu saya, seorang pecundang yang hanya menikah untuk membayar tagihan medis ibunya. Selain itu, dia tidak punya penghasilan sama sekali. Dia bilang dia ingin membeli sebuah tempat di sini. Dilihat dari penampilannya, dia bahkan tidak punya $1,000. Pak, apartemennya tidak murah. Jika Anda tidak memenuhi syarat. Jean Gambuan, waktu kami. Siapa bilang aku tak mampu? Aku punya uang. Kau tidak punya APA. Manager, mereka hanya di sini untuk main-main. Bagaimana kalau begini? Pak, mari kita lakukan pemeriksaan kredit cepat. Manager, tidak perlu. Tidak mungkin, dia punya uang sebanyak itu. Gray. Berhentilah berjuang dengan kebanggaan menyedihkan. Aku beli hari ini jika suka tempatnya. Sapatlah tolong. Manajer, kartu-kartu ini mungkin bahkan tidak punya 5 digit di dalamnya. Jika dia mampu membeli rumah, aku akan makan topiku. Ijo, kartu hijau. Manajer, apa ini? Pak, apakah ini kartu hijau Anda? Kereza, begitulah namanya. Mafsul tadi. Pak, silakan, masuk. Ambil kartunya. Sekarang. Pak, silakan duduk. Mulai sekarang, tunjukkan saja kartu hijau. Fiona. Pergi buatkan teh. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya kartu itu? Kartu itu membuat berbelanja gratis di The Peak Group. Kudengar, Presiden hanya pernah memberikannya 10. Manajer, pikirkan baik-baik. Bagaimana dia bisa punya kartu itu? Lihat dia bahkan tak tampak seharga $200. Dan wanita itu, dia terlihat begitu penakut.
Tak mungkin dia kaya. Fiona ada benarnya. Tuan, boleh saya tanya, dari mana Anda dapat kartu Anda? Memangnya bagaimana lagi? Dia mencurinya, atau menemukannya di suatu tempat. Dorian Tung memberi saya. Dia hanya menanti keluarga Pui. Bagaimana bisa dia kenal tuan muda kami? Tuan, jika Anda tidak jujur, kami harus panggil polisi. Bagaimana cara meyakinkan Anda? Saya akan panggil Dorian ke sini. Silakan, panggil saja. Hey, Tuan Dorian. Jadi, bisakah Anda ke sini sebentar? Di Janet Gardens. Anda dekat sini. Baiklah, saya tunggu Anda di sini. Aku bilang padamu, Gray, kau memang pandai beraktingnya? Jika kau berhasil buat Tuan Dorian datang, aku akan berlutut dan minta maaf padamu di sini. Bro, Ada APA? Tuan Dorian, kenapa Anda di sini? Aku datang menemui broku. Ada masalah? Tidak senang melihat. Tidak. Sama sekali tidak. Apakah Tuan ini saudaramu? Bukan. Dia bukan sekadar saudaraku. Dia saudaraku seumur hidup. Mulai sekarang, jika kau melihatnya, sama saja seperti melihat. Paham? Paham, mengerti. Tidak mungkin. Pecundang ini, bagaimana bisa dia jadi saudara Tuan Dorian? Tuan Dorian, Anda pasti ditipu. Kau berusan panggil saudaraku. Pekundang, bro. Mereka membuatmu susah? Tidak apa-apa, hanya lalat pengganggu. Sepertinya wanita ini membuat saudaraku kesal. Aku tidak semi-maafkan. Saudaraku, berlutut. Minta maaf pada saudaraku. Apa yang kau tunggu? Cepat. Maaf. Belum sarapan atau apa? Ucapkan lebih keras. Maaf. Bro, sudah cukup? Tidak apa-apa. Kakakku berhati emas. Hari ini, kita biarkan saja. Tapi mulai sekarang, aku tak mau melihat wanita ini lagi. Pergi dari sini. Tuan Li, ini kartu Anda. Kau juga pergi. Nona, kau bawa Nona ke sini Belly. Apartemen? Ya. Seharusnya kau bilang lebih cepat. Aku akan memberimu. Yang terbaik, Villa Taman. Hah? Tuan Puai, selamat. Baiklah. Terima kasih sudah datang. Silakan, masuk. Tuan Pui, lama tak jumpa. Pesta yang membahagiakan. Ya, selamat untuk semua. Nona Pui. Zoe, kau di sini juga. Bagus. Gray. Duduklah dengan Zoe. Aku akan memeriksa tamu lain. Baik. Ya. Nona Taune, apa yang kau lakukan? Aku tahu, kau tak suka Nenci Pui, aku suka kau. Jadilah pacarku. Jadi kau tak pernah suka padaku? Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, kau tak suka Nancy Pui. Aku suka kau, dan ibuku itu mudah bergaul. Maaf. Aku tak bisa. Aku sangat tak menyangka. Zoe, salah satu dari 4 wanita tercantik Jacobo, akan mengaku padaku. Kenapa? Bukan karena kau menyembuhkanku. Aku menyukai. Aku yakin aku. Maaf. Aku sudah punya tunangan. Tolong jangan. Tidak. Aku tak bisa melakukan apapun mengkhianati Nancy. Ini pertama kalinya aku suka seseorang. Ada, banyak orang. Jika kau suatu saat tidak bahagia, aku akan merebutmu dari Nancy Pui. Itu takkan terjadi. Kau terdengar begitu yakin. Aku yakin. Nancy. Aku sangat mengagumi. Kenapa kau di sini? Kau mempermalukan diri. Pulanglah. Kenapa aku tak boleh di sini? Hari ini pesta tunangan Nancy. Aku ibunya. Jika aku tak bisa datang, siapa?
Jujur saja, dialah orang yang seharusnya tak di sini. Nona, itu aneh. Aku tunangan Nancy. Jika aku tak datang, siapa? Tenang, Kau pikir kau pantas? Lihat Tuan Wang. Lalu lihat dirimu. Kau akan selalu jadi orang tak berarti. Nona, apakah uang adalah segalanya? Peduli apa? Selain tidak, sekaya Tuan Huang. Apa kurangku darinya? Selama kau tidak sekaya Tuan Huang, kau akan selalu di bawahnya. Minggir. Aku tak percaya. Setelah semua ini, aku masih belum dapat persetujuannya. Lupakan saja. Aku tak butuh persetujuannya. Aku akan menikahi Nancy. Kekek. Kenapa tidak? Nancy di sini? Gray. Pestanya akan segera mulai. Nancy masih belum datang. Cepat cari dia. Kakek mencarimu. Kemana saja kau? Memperbaiki riasan. Kenapa kau terlihat begitu dingin? Nancy, pestanya akan segera mulai. Masuklah bersama Gray. Tuan Wang sudah datang. Dia 7 Anya Pevaris Keluarga Wang Teratas. Salah satu dari 4 korporasi terbesar. Keluarga Puai memang luar biasa. Mereka mengundang tamu sepenting ini. Kami semua menantikan Anda. Lihat dia. Sekarang seperti inilah calon menantu saya. Tuan Huang sudah datang. Kau benar-benar membawa kehormatan ke rumahku. Kakek, Anda terlalu baik. Bahkan Tuan Huang memanggilku kakek sekarang. Bagi orang tua sepertiku, itu berkah nyata di senja usiaku. Sebagai calon, Su Eminency, menantu Anda, bukankah sepantasnya aku memanggilmu kakek? Tuan Huang, Anda bercanda. Hari ini adalah hari besar Nancy dan Gray. Belum saatnya untuk bercanda seperti itu. Siapa bilang aku bercanda? Seharusnya hari ini adalah hari istimewa Institut dan Nancy. Kau setuju, kan, Bu? Ya. Satu-satunya menantu yang kuakui adalah Sloan. Gray Lee. Lepaskan Nancy. Sekarang juga. Jika tidak, aku pastikan kau tak bisa bertahan di Jacobo. Kudengar keluarga Puai punya menantu yang hidup bersama pecundang. Tak kusangka dia sebodoh ini. Lagi pula itu Tuan Huan. Tulang punggung apa yang bisa dia punya? Gray. Gray Lee. Bawa Nancy ke sini sekarang. Kalau kau lakukan, aku bisa berbesar hati dan memaafkanmu kali ini. Kalian yang menolak, dengarkan penjelasan. Aigreko, keluarkan kado yang kusiapkan untuk mereka. Aja? Apa rencana Tuan Wang sekarang? Beberapa hari lalu, aku mencari ini. Namanya burung langit. Simbol kemakmuran keluarga. Hari ini, kuberikan padamu. Sebagai kado pertunangan. Bukankah itu ayam sakit? Gray. Ini burin longi. Ini hadiah dari keluarga Huang. Untuk keluarga. Kalian semua, jaga baik-baik. Jika burin longi mati. Keluarga pue. Sloan. Kau tak bisa ikat nasib keluarga Pui dengan ayam sakit. Tante, bukan aku ingin. Tapi kalau tak lakukan apa, Nancy akan dengan orang lain. Tunggu. Bagaimana kalau ayam ini bisa terbang? Apa katamu? Gray. Jangan ngomong kosong. Ayam itu, jelas. Sekara. Bagaimana bisa terbang? Gray. Sudah kubilang. Burin longi, lamban, kemakmuran keluarga pue. Jika kau benar, bisa terbangkan. Maka aku takkan ganggu keluarga pue lagi. Lagi pula, kalau ayam simbol. Kemakmuran bisa terbang. Tuan Huang harus tepati janji. Jangan kira kau dokter, hanya karena beruntung beberapa kali.
Terus terang saja. Sat Kubli. Mereka bilang, takkan bertahan malam ini. Aigreko. Lihat, bagaimana menantu keluarga Pue bisa sembuhkan ayam ini. Karena Tuan Huang ingin, akan kulakukan. Ayo, terbang. Cepat, tangkap dia, Kerta. Gray Lee. Aku akan bunuhku. Sloan. Burung pemberianmu, terbang sanguin. Arti keluarga Puai akan sejahtera mulai sekarang? Gray, kau sudah membuatku murka. Tunggu saja. Akan kubicara kau menyesal pernah lahir di dunia ini. Tuan Wang, jadi kau tak kuasai permainan, ya? Aku tak kuasai, beri aku 3 hari saja. Akan kubu aku berlucu, memang padaku. Baik, aku akan menunggu. Ko. Nancy Pue. Pak Pue. Apa kau akan melawan keluargaku demi Grayli? Sloan. Mengusili orang tua dan wanita, apa itu membuatmu jantan? Tunggu sampai kau berlucu memang. Nanti kita lihat. Siapa yang bukan lelaki? Kalian berdua. Apa kalian pilih Grayli atau keluarga Puai? Sloan. Apa kau kira keluargamu nomor 1 di Jacobo? Jangan lupa keluarga Huangmu. Cuma 1 dari 4 perusahaan besar. Li. Yang di puncak. Hancurkan keluarga Puai, semudah menginjak semut. Sloan, keluarga Puai hasil hidup, kau tak bisa. Nancy. Berapa kali ku beri kau kesempatan? Ini kesempatan terakhir untukmu. Kalian semua. Apa kalian pilih Grayli? Atau keluarga Puai? Nancy. Sloan niatnya baik. Coba pikir, kalau kau nikah dia. Keluarga bisa berkembang 10 kali lipat. Pengkhianat, dia mulutmu, kau membuatku gila. Pak Pue. Bibi benar. Kotak un Jean Lia Pue, Yang ko Bangin Bertintin, hancur. Kan? Sloan, kau sangat percaya diri, ya? Gray. Aku tak uko de ka keluarga tung. Tapi kau pikir, mereka akan melawanku demi. Ya? Di mana dokter ajaib yang kau sebut tadi? Tampaknya, Sloan takut pada pamannya. Dokter ajaib, kemari, akan kuperkenalkan. Tuan Tong, Dorian. Ini Presiden Huan Corporation, dan ini sang dokter ajaib. Dokter ajaib? Benar. Dia sembuhkan penyakit ibunya sendiri. Dan juga merawat Dorian. Tung tua. Meski kau menipuku, carilah orang yang cocok. Ya, Tuan Tung. Aku kenal Grayli baik. Dia tak punya keahlian. Dia pekindang total. Kalau tidak, mengapa dia masuk ke keluarga Pue? Sebagai menantu, kau bilang dia dokter ajaib. Kau yakin tak salah? Tuan Wang, kau banggan Sidia Pejai. Dengan nyeri perut bawah? Dan seiring waktu, nyerinya makin parah? Ditambah, saat ke RS, hatimu makin memburuk. Dan kau sulit tidur, mimpi buruk, keringat dingin, dan sakit kepala terus? Apa yang ko lakukan, lepaskan aku. Sebagai dokter, aku hanya membantunya meredakan sakit kepala. Kau sebut dirimu dokter? Kau berbahaya. Bibi, panggil keamanan. Usir orang ini. Baiklah, baiklah. Tuan Huang. Karena kau begitu penting, kenapa kau mengusir menantu keluarga Puai di rumahku? Puai tua. Dari perkataanmu, kau benar-benar ingin melawan keluargaku? Sloan, jadi kau tak mau paman keduamu sembuh? Omong kosong apa kau bicara? Gray ini benar-benar pecundang. Membuatmu di bawah kendalinya. Aku tak bicara tentangmu. Tuan Tung. Kau bilang putraku. Jadi maksudmu aku, kan? Tuan Huang, nyerimu hilang kan? Luar biasa. Dokter ajaib. Aku sudah lihat banyak dokter tua, tak ada yang bisa menyembuhkanku, bahkan tak ada peredaan. Sekarang aku akhirnya merasa lebih baik. Kau benar-benar seorang keajaiban. Jadi menantu keluarga Pui, ternyata tidak sia-sia. Meredakan sakit kepala itu biasa, hanya keberuntungan saja. Sebenarnya, penyakitmu masih karena... Dokter ajaib, kau bisa melihat itu semua? Kau benar-benar ajaib. Paman,
Jangan percaya dia pasti punya trik untuk redakan sakit kepala. Diam. Hormati dokter ajaib. Dokter ajaib, menurutmu penyakitku bisa disembuhkan? Tentu saja. Dan yang terpenting, alasan kau tak punya anak, adalah karena penyakit ini. APA? Kau benar-benar punya cara untuk membantuku punya anak sendiri? Tentu saja. Tapi aku punya satu syarat. Dia bicara, kenapa kau ikut camper? Grey ini, pasti musuhku. Setelah kita keluar rumah Puai, aku bersama, akan kulakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Tentu. Paman, kau tak bisa percaya, dia bongsul segalanya. Jika dia benar dokter ajaib, kenapa ibunya sakit lama sekali, hanya agar dia bisa masuk ke keluarga Puai? Dia itu penipu, sampai ke akar. Diam. Sloan. Aku sudah memanjakan, kau berlebihan. Selama bertahun-tahun, skim sebabnya kau tak tahan orang lain. Hari ini, kau benar-benar menghina dokter ajaib. Minta maaf padanya sekarang. Kau memihak orang luar. Dan menyuruhku minta maaf? Paman. Sloan. Kau sudah cukup umur, dan semua yang kau lakukan hanya membuatku susah. Sejak kapan aku pernah minta maaf pada siapapun? Padanya? Apakah dia layak? Paman. Kau pamanku sungguhan. Kau tak bisa memihak orang luar. Jika orang tak tahu, mereka akan pikir, dia anak kandungmu. Grey, aku akan membunuh. Tak bisa dipercaya. Kau tak mau mendengarkan. Aku sekarang bawa dia pulang. Kunci dia di kamarnya, dan jangan biarkan dia keluar. Tanpa izinku. Tuan, ayo kita kembali. Dokter ajaib, maafkan saya, aku membesarkan anak ini salah. Serius, siapapun yang bisa membesarkan Sloan Huang, Pasty Tidak, jauh lebih baik. Aku harus berhati-hati. Tuan Wang, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Baiklah, baiklah. Bagaimana kalau kita ke tempatku? Jangan bergerak. Jika kau bergerak, jarumnya akan masuk salah. Dokter ajaib. Kenapa rasanya sangat sakit? Sama seperti betapa baik obat terasa pahit. Begitulah kau tahu itu berhasil. Metode akupuntur ini paling aman. Kalau begitu, silakan. Dokter ajaib. Satu kali lagi saja dan kau akan baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Luar biasa. Aku belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Seluruh tubuhku terasa ringan. Bagus sekali. Dokter ajaib. Aku merasa sembuh total. Bolehkah aku melewatkan akupuntur berikutnya? Terlalu sakit. Tidak, kau belum sembuh. Ini baru tahap pertama. Masih ada tahap kedua. Apakah tahap kedua menyembuhkan atau membunuhmu tergantung pada bagaimana keluarga Huang bertindak. Nancy, kau tampak sedih sejak pesta tunangan. Apakah ada sesuatu? Tidak, aku baik-baik saja. Nancy, kau memegang bukumu. Terbalik. Kalau kau tak suka padaku, kau tak perlu. Berpura-pura opération. Lupakan saja, ini demi kakek. Hati wanita sulit ditebak. Sloan. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku salah, paman. Seharusnya aku memikirkanmu. Betapa kau menginginkan putra kandung. Sloan. Kau tahu. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tahu. Paman, maafkan aku. Seharusnya aku memikirkan. Maafkan aku. Sekali ini saja. Paman, maafkan aku. Sekali ini saja. Jangan khawatir. Grey Henny Allah, dokter bagiku. Tidak mungkin aku akan menyerahkanmu padanya.
Hari itu hanya langkah sementara. Setelah aku sembuh, aku akan membiarkanmu menghadapinya sesukamu. Benarkah, Paman? Terima kasih, Paman. Bangun. Pergi istirahat. Langkah sementara. Lanka sementara IG membuat berlutus malam. Dr. Lee. Apakah kau ada waktu lusa untuk datang ke rumahku berobat? Tentu. Bagus. Kilyargawang. Ini kesempatan terakhirmu. Itu bukan Zoe. Aku un gars kotak pernah datang Ke tempat seperti ini. Bukankah ini Tuan Huang yang terkenal? Bahkan kau muncul di bar kecil seperti ini? Dia tak tahu aku sudah disuspensi. Kenapa aku tak boleh ke sini? Kau benar-benar menyukainya? Dia benar-benar tak tahu. Aku sudah disuspensi. Ko. Aku menyukainya. Selama bukan dia. Orang lain tidak masalah. Ayolah. Minum bersamaku. NIH. Bersulant. Kamu sudah dewasa. Dan kamu masih kalah minum dariku. Kalau itu Gray. Graylee? YK. Graylee. Semua ini salah Graylee. Tu akan. Ku akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. Apa yang terjadi antara kau dan Graylee? Oh ya. Kalian semua suka Nancy Puai. Kalian semua menyayanginya. Pamanku berjanji padaku. Saat dia membaik, dia akan menyerahkan Gray padaku. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatnya berharap dia mati. Tapi tidak membiarkannya mati. Dia pikir aku sudah selesai. Tapi begitu dia masuk ke lingkungan keluargaku, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku, pamanku sudah menyiapkan jebakan. Graylee tidak akan bisa keluar dari rumahku hidup-hidup. Diatama. Baiklah. Aku mengerti. Ayo, dokter ajaib. Aku merindukanmu, sangat merindukanmu. Sama juga. Coba dulu teh baruku. Tidak perlu. Langsung saja mulai. Sempurna. Ada apa? Apa ada? Yang salah lagi? Beberapa hari lalu, aku mengobati kamu hampir sembuh. Tapi sekarang kambuh lagi. Sepertinya, ada yang tidak mau kamu sembuh. Apa? Masih bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. TAPI, aku perlu tahu obat apa yang mereka pakai. Asal bisa disembuhkan. Pelayan Lee. Bawa semua orang ke sini. Aku ingin melihat siapa yang berani melawanku. Tuan Sloan belum pulang semalam. Suruh dia kembali ke sini dalam setengah jam. Baik. Tuan Wang, Tuan Sloan juga tersangka sekarang? Sejujurnya, dokter ajaib. Sloan. Dia bukan keponakanku. Ada sedikit kesalahpahaman. Begitu. Baiklah Tuan Wang. Biarkan aku membantu merasa sedikit lebih baik dulu. Lalu, tolonglah, dokter ajaib. Tentu. Baiklah. Jangan memaki saat sakit nanti.
Mari mulai. Kalau begitu, Oke. Dokter ajaib, berapa lama lagi sampai penyakitku sembuh? begitu aku tahu obat, apa yang dipakai padamu akan segera teratasi. Baiklah. Lempar dia ke tanah. Lihat dirimu sekarang, berantakan sekali. Aku akan bunuh. Nancy puis Miliku. Zoe Taune juga harusnya milik. Seluru Keluargawang, miliku. Aku adalah Tuan Muda Hua. Aku seharusnya. Anak Pamanku. Diam. Paman, kau masih hidup. Oh, benar, penyakitmu hampir sembuh. Sebentar lagi kau punya anak. Segera Keluargawang akan jadi milikmu semua. Beranin ya kau. Aku membawamu keluar dari gubuk gunung itu, dan begini caramu membalasku? Gubuk Gunung? Jangan pikir hanya karena aku muda. Aku tidak tahu apa-apa. Orang tuaku bahkan tidak pernah melewati jalan itu. Bagaimana bisa mereka tenggelam di sungai? Ternyata Paman Huang, dia juga bukan orang baik. Omongan kosong apa itu? Kalian berdua, beri dia pelajaran. Pastikan dia ingat. Tuan Wang, bisnis keluargamu, bukan urusanku untuk terlibat. Saya permisi sekarang. Berhenti. Comment bunu auras-tu aku? lalu mencoba membuatku memanggilmu keluarga. Aku bisa memaafkan semua itu, tapi sekarang kau punya anak sendiri. Lalu aku ini apa? Hanya karena orang luar. Kau bisa membuangku begitu saja? Kau menyebutnya tindakan sementara. Kau bilang setelah kau pulih, kau akan menyerahkan Gray pada, membiarkanku melakukan apa saja. Kukap. Dokter ajaib. Dia bicara omong kosong. Dia pasti meracuniku. Sloan. Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku berencana menyerahkan Huang Group padamu. Tak kusangka kau begitu. Katakan padaku sekarang, apa yang kau berikan padaku? Kau bicara apa? Kenapa aku harus meracunimu? Kau tidak pernah belaya. Terus pukuli dia? Tidak, berhenti. Berhenti. Tuan. Jika Anda teruskan, Tuan Sloan akan dalam bahaya. Bawa dia pergi. Dokter ajaib. Jika kita tidak tahu obat apa yang dipakai, apakah itu berarti tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Tentu saja tidak. Mari kita mulai sekarang. Tapi pertama, bisakah Anda jelaskan ada apa dengan semua orang-orang berbaju hitam? Bagaimana kau mengetahuinya? Kalau menurutku, kau dan Sloan benar-benar seperti keluarga yang kau tahu hanya uang dan paksaan untuk menyelesaikan masalah. Kau bahkan bertindak sejauh itu pada keponakanmu. Siapa yang tahu berapa orang tak bersalah telah tewas karena kekerasanmu. Karena kau sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kamu melihatnya sendiri. Jika kamu bersikap baik dan mengobati penyakitku dan menyembuhkanku, akan kubiarkan kau pergi hidup. Namun, jika kamu menolak kebaikanku dan mempersulit, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Para pembunuh bayaran ini sudah gatal ingin beraksi. Aku memberi 3 detik untuk memutuskan. Dorian Tung. Huang berencana menyerahkan Greg ke Sloan setelah pulih. Apa? Dua orang tak tahu terima kasih itu. Bajingan dari keluarga Huang? Aku sudah menelepon Greg untuk memperingatkannya lebih dulu, tapi barusan aku tidak menghubunginya. Kupikir dia mungkin sudah dalam bahaya. Aku segera ke sana. Tunggu. Sebaiknya kau bawa Tuan Wang. Bukanlah orang yang kami, kalangan muda bisa ikut campur. Baiklah. Baiklah, aku tunggu kalian di pintu masuk.
Aku memberi 3 detik untuk memutuskan. 3. Kau mau mati? Biarkan saja dia bernapas. Tangkap dia. Soal senjata tajam, aku ahlinya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku mencoba menyelamatkanmu. Kau yang mencoba membunuhku dulu. Maaf, aku takkan melakukannya lagi. Aku tak tahu siapa yang kulawan. Tolong, lupakan saja. Aku buta. Aku bisa memberi Uang yang banyak sekali. Lepaskan saja aku. pergi. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Benarkah? Ya. Benar? Aku ingin Huang Group. Bisakah kau berikan itu? Tuan Tung, apakah kau menelepon Wang? Aku sudah coba, tapi tak ada yang angkat. Kamu yakin saat menelepon Gray, dia belum melihat Huan? Aku yakin. Baru saja aku telepon. Dia baru saja tiba. Dokter ajaib itu tahu apa yang dilakukannya. Jangan terlalu pesimis. Kali ini, Huan sudah kelewatan. Dokter ajaib sedang merawatnya. Dia tetap mencoba menjebaknya. Ayah, bukankah kita masuk? Apa gunanya? Keluarga Huan mungkin punya sekumpulan preman di dalam. Jika kita masuk, kita hanya akan memperburuk keadaan. Tapi, Hidup kakakku. dalam bahaya sekarang. Apa maumu aku lakukan? Bukan berarti aku mau ini. Oh, iya. Jika mereka bisa menyewa orang, kita juga bisa. Aku akan segera menelepon seseorang. Telepon siapa? Kau pikir kau preman? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tuan-tuan, bos baru kita. Mempersilakan Anda masuk. Gray, kau baik-baik saja? Semuanya hilang. Bunuh aku. Jangan bunuh aku, Gray. Sudah kuberi semuanya. Toko sudah tidak ada. Semuanya hilang. Astaga, kau benar-benar membuat Huang gila. Itu urusannya. Dia tidak bisa menghadapinya. Yang kulakukan hanya menang dan meminta sedikit imbalan. Dokter ajaib. Saat kau bilang semuanya hilang, apa maksudmu? Hanya itu. Semuanya hilang. Mulai sekarang. Tak ada lagi Huang Group. Dokter ajaib kecil, kau bilang kau menginginkan sesuatu. Kau meminta Huan Group. Ini cincin milik Huang Group. Apakah semuanya siap? Semua siap. Nancy. Akhirnya aku bisa mencintaimu secara terbuka. Kekek. Ada apa? Huang Group mengganti namanya. Ada konferensi pers besok. Upakara baru. APA, bagaimana dengan Sloan? Sepertinya ada yang akan berubah. Tuan Nona, Mantian Huang Group, baru saja mengirim undangan untuk menghadiri upacara besok. Apakah Huang Group tertarik juga pada Nancy kami? Ibu, apa yang kau bicarakan? Dasar wanita bodoh, kapan kau akan sadar? Nancy dan Gray sudah bertunangan. Sama sekali tak mungkin. Hal lain bisa terjadi. Jika kakek tahu, kita hanya membuatnya senang. Dia akan patati. Tapi,
Mengapa aku merasa sedih juga? Aku ingin ikut. Berpinda Tangandalam. Hanya sehari. Siapapun yang melakukan ini tak sederhana. Tapi aku bertanya-tanya, apakah bos baru ini akan memperlakukan keluarga kecil kami dengan baik atau... Tunggu sebentar. Nancy, aku sungguh iri padamu. Gray sungguh mencintaimu. Kukup. Ada APA. Dipesta pertunangan kita. Akumandangar semuayang kokatakan. Pada Gray. Kau, apa sebenarnya yang? Kodangar. Bahwa kau bilang kau tahu. Diatak perna singument saint-écu. Tidakkah kau dengar dia menolakku? Apa? Dia menolakmu? Tanyakan padanya sendiri nanti. Aku tak ingin mengulang. Hinangan Sadie itu. Nancy di belakang. Aku sudah menjelaskan semuanya. Apa saja yang kau lakukan akhir-akhir ini dan juga kau dan Zoe itu? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Tidak ada, APA. Sungguh tidak ada. Akhir-akhir ini, aku berada di Huang Group. Nancy, kabar baik, kabar yang sangat besar. Ibu. Apa itu? Nancy, aku katakan pada kali ini, kau harus mendengarkanku. Aku baru saja bertanya-tanya, pemilik baru Huang Group menginginkanmu ikut upacara. Apa? Benar, Nancy. Ayo kita pergi bersama. Gray, kamu bicara apa? Melamon? Kamu ikut juga? Kamu pikir kamu siapa? Bu, jangan bicara tentang Gray begitu. Baiklah, jangan bahas dia, sudahlah. Kamu tahu, hal terpenting saat ini? Kudengar, pemilik baru, Grup Wang, melamar hari ini. Menurutmu, dia melamar kamu? Aku bahkan tak kenal orang yang mengurus grup Huang. Kamu pikirkan apa? Di antara semua hanya kau dan Zoe yang tercantik. Apa salahku memikirkannya? Buyer Kubaritahu, pemilik baru ini tak seperti Sloan. Dia adalah pemegang saham penjendali Grup Wang. Jika kau menikah dengannya, keluarga Pui kami bisa menjadi keluarga terpandang dalam sekejap. Jangan khawatir, Bu. Pasti akan kejadian. Keluarga Ibu Kilas satu. Siapa yang kau panggil ibu? Kenapa kau ikut camper? Apa kau pikir kau pemilik baru itu? Tuan Muda, sudah waktunya. Apa sebutanmu barusan? Tuan Muda? Semuanya, upacara kita, segera dimulai. Semuanya. Hari ini, bukan hanya hari, untuk Yayasan Lee. Aku juga punya sesuatu yang penting. Nancy. Meski kita sudah bertunangan, aku belum pernah melamarmu atau menyatakan cinta. Hari ini, aku ingin mengatakan, aku cinta kau. Maukah kau menikah denganku? Bibi. Mama. Nancy, kamu harus menikah dengannya. Jika kamu tidak menikah dengannya, kamu bukan putriku lagi. Aku akan menikah. Bagus sekali.